Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam minggu ya. Ini pertama kalinya kita masuk di malam minggu. Mudah-mudahan mudah-mudahan nggak mengganggu jadwal Bapak Ibu semua. Karena kebetulan minggu ini saya libur di tempat ngajar, jadi kita bisa lanjutkan gitu. Nah, mungkin sebagian yang nggak hadir ini ada urusan keluarga atau urusan lain ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa belajar dari rekaman ini, insya Allah. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita baca Ummul Quran Al-Fatihah. Kita niatkan ya, kita niatkan semisal pahalanya buat para guru kita, para orang tua, para ulama yang telah berjasa dalam menyebarkan agama Islam ataupun ilmu secara umum, dan mudah-mudahan berkah mereka bisa mengalir kepada kita bersama. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, baik. Pada pertemuan tadi malam kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang isim-isim yang majrur ya, Bapak Ibu semua. Kita sudah sudah menuntaskan pembahagian yang ketiga dari isim-isim yang majrur, yaitu isim yang majrur dengan idhofah ya. Nah, di mana idhofah itu secara umum ada dua kemarin, ada idhofah mahdhoh atau yang disebut juga dengan idhofah ma'nawiyah. Kemudian ada yang disebut dengan idhofah ghairu mahdhoh ya, atau yang disebut juga dengan idhofah lafziyah. Nah, dengan skala rinciannya ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterapkan nantinya dalam membaca teks Arab. Nah, sekarang kita akan lanjut di materi baru, yaitu tentang isim-isim yang dibaca nasab, atau dalam matan ajrumiyah itu diistilahkan dengan mansubatul asma, ya, isim-isim yang dibaca nasab atau mansub. Nah, ini adalah bagian ketiga ya dari pembahagian besar. Yang pertama itu isim-isim yang dibaca rofa. Nah, itu ada 7, sudah kita selesaikan. Kemudian yang kedua isim-isim yang dibaca jer, ada 3, dan itu juga sudah selesai. Nah, kemudian sekarang yang terakhir ini ya, yaitu pembahasan tentang isim-isim mansub. Isim-isim yang dibaca nasab. Nah, dulu ketika kita mempelajari bentuk perubahan isim mu'rab, nah kita sudah menyinggung juga ya. Jadi ada tempat-tempat isim yang dibaca rofa, kemudian ada tempat-tempat isim dibaca nasab. Nah, kalau dulu kapan isim dibaca nasab? Kalau yang sudah kita bahas dulu itu, yang ada nah, ketika isim itu berposisi sebagai maf'ul bih. Nah, itu ya.
Itu yang kita definisikan dulu ketika pertama belajar. Nah, ternyata isim-isim yang dibaca nasab itu tidak hanya maf'ul bih saja. Jadi maf'ul bih itu hanyalah salah satu dari 16 posisi. Ya, 16 posisi isim-isim yang mansub atau yang dibaca nasab. Nah, jadi maf'ul bih itu hanya satu saja, salah satu dari 16 posisi. Nah, jadi masih ada 15 posisi lain di mana ketika isim berposisi dengan salah satu dari yang 16 itu, maka dia harus dibaca nasab. Kalau dia mufrad berarti harus kita harkati dengan fathah. Kalau dia tasniyah dengan alif. Iya. Nah, ketika nasab ya Bu. Kemudian jamak taksir dengan fathah. Jamak muzakkar dengan ya, nun ya. Nah, ya dan nun fathah. Jamak muannas dengan kasroh. Isim yang 5 dengan alif. Isim ghairu munsharif dengan fathah tanpa tanwin. Fathah tanpa tanwin. Nah, jadi kalau seandainya kita ketemu dengan isim-isim yang seperti yang kita sebutkan barusan, maka dia harus kita nasabkan dengan tanda-tandanya. Nah, sekarang apa saja? Ya, apa saja atau kapan saja isim itu dibaca nasab? Nah, sekarang kita akan bahas beberapa saja. Yang pertama seperti yang kita kenal kemarin, yaitu ketika isim berposisi sebagai maf'ul bih atau objek ya. Ini satu ini. Masih ada 15 lagi. Yang kedua adalah maf'ul min ajli. Ya, maf'ul min ajli. Oke. Nah, kemudian maf'ul min ajli ini kalau bahasa kita nanti disebut juga dengan keterangan sebab. Ya, keterangan sebab. Kemudian ada namanya maf'ul ma'ah. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya, maf'ul ma'ah, keterangan kebersamaan. Ya, keterangan kebersamaan. Oke. Kemudian ada lagi namanya maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak, keterangan kesempurnaan. Ya, keterangan kesempurnaan. Nah, ini aneh-aneh ya. Tapi dia berposisi sebagai keterangan semua. Ya, sebagai pelengkap ini. Nah, kemudian ada lagi namanya maf'ul fih. Ya, maf'ul fih. Atau disebut juga dengan keterangan waktu atau tempat. Nah, itu maf'ul fih namanya. Nah, jadi maf'ul saja itu ada 5. Bukan hanya maf'ul bih. Nah, tapi ada maf'ul yang lain. Ada maf'ul min ajli, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul mutlaq, ada maf'ul fi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada namanya hal. Ya, keterangan kondisi. Nah, keterangan kondisi, keadaan ya. Kondisi atau keadaan sama. Oke. Kemudian ada lagi namanya tamyiz. Ya, tamyiz. Apa itu tamyiz? Beda. Keterangan penjelas jenis. Nah, aneh-aneh namanya. Soalnya sebagian istilah ini tidak ada padanannya dengan bahasa Indonesia. Nah, jadi kita membahasakan sendiri gitu ya. Mengambil titik persamaannya dengan bahasa Indonesia. Nah, kemudian ada lagi namanya mustatsna. Nah, mustatsna. Nah, atau yang disebut juga dengan keterangan pengecualian. Nah, istisna ya. Nah, kemudian ada lagi istilahnya munada. Ya, munada, kata yang dipanggil atau yang diseru ya. Munada.
Kemudian ada lagi isim la. Ya, isim la. Nah, la ini yang mengandung makna nafi ya, makna tidak. Nah, itu ada namanya isim la. Oke, kemudian nah ini sudah kita bahas. Khobar kana. Ya, khobar kana. Kemudian isim inna. Kemudian isim dan khobar zonna. Nah, ini juga sudah. Zonantu maksudnya. Ya, zonantu. Nah, kemudian khobar kada. Nah, jadi ada kana, ada kada. Ya, kada. Nah, nanti juga akan kita bahas kada. Nah, kemudian khobar ma hijaziyah. Ya, khobar ma hijaziyah. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang ke-16 atau yang terakhir. Nah, ada yang disebut dengan tawabi'. Nah, tawabi' ada lagi. Jadi tawabi' ini di mana-mana ada. Ya, dia ada di isim-isim yang rofa, ada di isim yang nasab, dan ada juga di isim yang jar. Tergantung kata yang diikutinya. Ya, kalau kata yang diikutinya rofa, nah berarti dia masuk ke dalam golongan isim yang dibaca rofa. Kalau yang diikutinya nasab, nah berarti dia masuk ke dalam status isim yang dibaca nasab. Nah begitu juga dengan jar ya. Nah inilah 16 posisi di mana isim ya harus dibaca nasab. Nah 16 posisi nih. Sedikit ya, nggak Kalau sampai masdar, 20. Pak Ustadz, masdar sama dorob zaman dorob makan nggak Mas? Masdar itu dia masuk ke sini Pak, maf'ul mutlak. Nah, masdar itu sama dengan maf'ul mutlak. Jadi bahasanya nanti masdar itu kalau dalam posisinya disebut dengan maf'ul mutlak. Masdar itu sighatnya atau bentuknya. Nah, jadi setiap kata yang berposisi sebagai maf'ul mutlak, nah itu sighatnya nanti harus berbentuk masdar. Nah, itu maksudnya. Bukan zorob zaman dorob makan ya? Nah, sekarang zorof zaman zorof makan itu dia masuk ke sini, Pak. Nah, maf'ul fih. Maf'ul fih ini nanti ada dua. Ada zorof zaman namanya makan dan zorof makan. Nah, gitu. Jadi kumpulan zorof zaman dan makan itu disatukan dengan istilah maf'ul fih. Nah, gitu ya. Nah, saya kira Bapak Ibu sudah pernah dengar semua ini istilah ini. Nah, yang belum Ustadz. Ada yang belum ya Bu ya? Iya. Nah, di antara yang 16 ini sebahagiannya sudah ada yang sering kita bahas. Nah, apa saja yang sudah? Yang pertama maf'ul bih. Nah, ini sudah sering diulang-ulang ya. Kemudian apa lagi yang sudah? Khobar kana. Ya, karena tugasnya adalah merofakkan isim dan menasabkan khobar. Berarti khobar kana dia masuk ke dalam golongan isim yang dibaca nasab. Nah, itu makanya dia masuk sini. Oke. Kemudian isim inna. Nah, ini juga sudah. Ya, isim inna apa tugas inna? Menasabkan tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isim, merofakkan khobar. Berarti yang nasab itu adalah isim inna. Nah, ini sudah kita bahas. Kemudian ada isim dan khobar zonantu. Nah, ini sebenarnya adalah maf'ul bih ya. Ini sebenarnya maf'ul bih ini. Nah, itu makanya dalam Ajrumiyah ini nggak disebutkan ya, karena Syekh As-Sinhaji menganggap isim dan khobar zonantu ini sebagai maf'ul bih. Nah, itu makanya beliau nggak nyebutin dalam matan Ajrumiyah. Nah, isim dan khobar zonantu ini juga sudah kita bahas ya. Zonantu masih ingat Bapak Ibu tugasnya apa? Menasabkan
mubtada dan khobar dan menjadikannya sebagai maf'ul bih yang pertama dan maf'ul bih yang kedua. Nah, ini sudah kita bahas ya. Ada berapa temannya? Temannya ini yang bermasalah ya. Ada zonantu, ada zonan. Nah, ada 7. Zonantu, hasibtu, za'amtu, khiltu, ra'aitu, wajadtu, alimtu. Iya. Nah, itu zonantu. Kalau inna, ada berapa Bapak Ibu temannya? Seingat? Inna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Oke. Ada 6 ya Bu ya. Ada inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla. Oke, kana sekarang. Apa saja temannya kana? Kana, amsa, asbaha, adha, Ya, zolla, bata, soro, laisa, ma fatiha, ma bariha, mamfaka, ma zala, ma dama. Nah, lagi-lagi ya, teman-temannya ini harus dihafal atau dikuasai. Ya, karena seperti yang pernah saya sebut, kalaupun Bapak Ibu tahu dengan amalan kana, tugas kana, inna, dan zonantu, tapi nggak kenal dengan temannya, nah kalau ketemu di teks, nanti nggak tahu, wah ini tugasnya apa ini. Walaupun kana kenal, tapi temannya nggak kenal, ya udah, ketika ketemu dengan temannya nggak bisa baca. Nah, begitu juga dengan haraf ya, huruf-huruf jar, huruf qasam, kemudian huruf istisna, huruf nida, huruf nasab, huruf jazam, kemudian huruf ataf. Nah, itu semuanya kalau bisa, nah itu masuk di alam bawah sadar kita. Jadi walaupun sambil jalan ditanya, nah kita bisa nyebutin ya. Nah, jadi nanti kalau ketemu di teks, nah kita bisa menerapkan amalannya gitu. Karena kita tahu, oh si lakinna ini temannya inna. Berarti tugasnya menasabkan isim, merafakkan khobar. Oke, sekarang misalnya amsa, temannya siapa amsa? Temannya kana. Nah, temannya kana. Berarti amsa tugasnya apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Nah, seperti itu. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin lupa-lupa ingat, nah nanti bisa diulang lagi ya. Dihafal ulang. Nah, kemudian yang terakhir tawabi'. Nah, tawabi' sudah kita bahas juga. Yang mana pembagiannya ada 4 ya. Ada na'at, taukid, maktub, sama badal. Nah, na'at, taukid, maktuf, dan badal. Dengan segala rinciannya. Oke, berarti 5 di antara pembahagian ini sudah kita bahas. Maf'ul bih, khobar kana, isim inna, isim dan khobar zonantu, kemudian tawabi'. Nah, mudah-mudahan yang sudah dibahas itu masih diingat, sehingga kita nggak usah mengulang lagi ya. Nah, sekarang yang akan kita bahas insya Allah maf'ul min ajli. Ya, kalau ada waktu nanti maf'ul ma'ah. Maf'ul min ajli. Tapi sebelumnya kita baca bersama ya, Bapak Ibu. Mungkin istilahnya harus dilancarkan ini. Nah, kapan saja isim dibaca nasab? Ketika dia berposisi sebagai maf'ul bi, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq, maf'ul fi. Nah, hal, tamyiz, mustatsna, munada, isim la. Khobar kana, isim inna, isim dan khobar zonantu, khobar kada, khobar hijaziyah, tawabi'. Nah, itu. Biasanya saya ngafalnya 55 Bapak Ibu ya. Nah, 55. Jadi maf'ul bih, maf'ul min ajlih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq, maf'ul fi. Nah, kemudian hal, tamyiz, mustasna, isim la, kemudian munada. Kemudian khobar kana, isim inna, khobar dan isim dan khobar zonantu.
kemudian khobar kada, khobar ma hijaziyah, kemudian tawabi. Nah, ini minimal namanya tahu dulu ya. Minimal nama-namanya tahu dulu. Oke. Kalau yang isim-isim yang rofa sudah lancar ya Bapak Ibu? Kapan isim dibaca rofa? Ketika Fa'il. ada 7 ya? Fa'il. Nah, ada 7. Fa'il. Naibul fa'il, Naibul fa'il. mubtada, khobar, Oke. terus isim kana, Ya. khobar inna ya. Ya, khobar inna. Kemudian tawabi. Kapan isim dibaca jer? Ada huruf-huruf jar. Nah, majrur. Ketika majrur dengan huruf jer atau huruf qasam, 2. Qasam. Majrur dengan tawabi'. Majrur dengan tawabi. Nah, kemudian yang ketiga, majrur dengan idhofah. Oke, sekarang saya tanya Bapak Ibu, kapan isim dibaca nasab? Ada Nggak kelihatan. famil nasab. Ada famil nasab. Ada 16. Ya, ada maf'ul bi, maf'ul ma'ah, maf'ul min ajlih, maf'ul mutlak, maf'ul fi. Hal, tamyiz, mustasna, kemudian munada, isim la, kemudian khobar kana, isim inna, khobar dan isim dan khobar zonantu, khobar khobar ma hijaiyah, hijaziyah ya Bu ya. Hijaziyah, kemudian tawabi. Nah, itu. Nah, lama-kelamaan hafal sendiri insya Allah. Amin. Oke, nah sekarang kita masuk ke rinciannya. Nah, kita mulai dari yang belum pernah dengar ya. Kalau maf'ul bih kan sudah sering. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan maf'ul min ajli. Ya, maf'ul min ajli. Nah, maf'ul min ajli ini ada juga yang menyebutnya dengan maf'ul lah. Ya, ada juga yang menyebutnya dengan maf'ul lah. Ada juga yang menyebutnya dengan maf'ul ya, maf'ul li ajli. Nah, jadi banyak versinya ya. Namanya. Banyak namanya. Maf'ul min ajli boleh, maf'ul lah juga nggak salah, maf'ul li ajli juga benar. Nah, ini nama-nama variasi nama saja. Nah, dalam bahasa kita, maf'ul li ajlih atau maf'ul min ajlih ini disebut juga dengan keterangan sebab. Ya, keterangan sebab. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan bahas secara lebih dalam ya pengertiannya. Nah, apa itu maf'ul min ajlih atau maf'ul lah atau maf'ul li ajlih? Maf'ul min ajlih adalah isim yang berfungsi menjelaskan sebab terjadinya sebuah kejadian, ya, sebab terjadinya sebuah kejadian dan pantas menjadi jawab dari pertanyaan limada. Nah, itu. Ya, dia pantas menjadi jawab dari pertanyaan limada. Apa arti limada, Bapak Ibu? Kenapa? Nah, kenapa? Ya. Nah, jadi maf'ul min ajli adalah isim yang berfungsi menjelaskan sebab terjadinya sebuah kejadian. Nah, jadi kalau seandainya dia ada isim yang mana dia menjelaskan kejadian atau fiil yang sebelumnya, dan dia bisa juga menjadi jawab dari pertanyaan limadha, maka dia disebut dengan maf'ul min ajli. Ya, maf'ul li ajli. Contoh misalnya. Ya. Contoh misalnya zahaba bakrun ya minal qaryah
Ilal Madinah. Khaufan. Oh, khauf. Ya, khaufan min abihi. Contohnya seperti ini misalnya. Apa bacanya Bapak Ibu? Zahaba Zahaba Bakrun Zahaba. Yati. Oke. Bakrun. Zahaba Bakrun Ya, zahaba Bakrun. minal qaryati Nah, Bakrun minal qaryati. khaufan. Oke. Khaufan. Ya, khaufan min abihi. Takut. Nah, jadi si Bakar ya pergi dari kampungnya. Kenapa dia pergi? Khaufan. Ya, karena takut dari bapaknya. Nah, ini kasusnya mungkin bapaknya sangat pemarah ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh si Bakar ini serba salah semua gitu. Nah, dia sekolah salah, dia bolos sekolah salah misalnya. Semuanya salah. Akhirnya dia minggat. Si Bakar ini minggat. Nah, kenapa dia minggat? Khaufan. Ya, takut dari ayahnya. Nah, kira-kira di sini yang menjadi maf'ul min ajlih itu lafaz yang mana, Bapak Ibu? Khaufan. Ah, lafaz khaufan. Ya, lafaz khaufan ini adalah maf'ul min ajlih namanya. Kenapa dia maf'ul min ajlih? Yang pertama, karena dia menjelaskan sebab kejadian. Oke, kira-kira di sini kejadian apa? Apa kejadian pada jumlah ini? Si Bakar pergi. Nah, si Bakar pergi. Nah, dia minggat dari kampungnya ya. Minggat, maksudnya kabur dari kampungnya. Nah, kejadian perginya si Bakar dari kampung itu disebabkan oleh satu sebab. Apa sebabnya? Khaufan. Ya, karena takut dari ayahnya. Nah, sehingga khaufan ini kita sebut dengan maf'ul min ajli karena dia menjelaskan sebab perginya si Bakar. Ya, sebab perginya si Bakar. Oke, kemudian khaufan ini juga pantas untuk menjadi jawab limada. Iya enggak Bapak Ibu? Iya. Khaufan. Si Bakar telah pergi dari kampung. Limada. Kenapa? Karena takut dari ayahnya. Nah, berarti khaufan ini sudah sesuai dengan pengertian yang kita buat. Dia menjelaskan sebab dan dia juga bisa menjadi jawab dari limada. Nah, seperti itu ya. Nah, ini khaufan. Oke, contoh lain. Misalnya Bulan. Muhammadin. Nah, dalam Quran juga pernah ketemu juga mungkin ya. Amalan Oke. salihan. Nah, apa bacanya Bapak Ibu? Amin. Amin. Muhammad. Amila Muhammadun Muhammadun. Oke, terus Amalan amalan salihan. salih amalan solihan. Ya. An. Nah, Ibtigoan. ibtigoan atau ibtigoa? Ibtigoan mardotina. Ibtigoa atau ibtigoan? Ibtigoan. Ibtigoa mardo tati atau tu ti ya ti kemudian Allah nah ini amila Muhammadun amalan solihan ibtigha'a mardatillah. Nah, Muhammad mengamalkan atau beramal dengan amalan yang soleh. Karena mencari. Kenapa? Karena mengharapkan Ridho. ya, mengharapkan keridhaan
Allah. Berarti di sini mana yang maf'ul min ajli? Ibtigha'a. Ya, ibtigha'a di sini adalah maf'ul li ajli. Kenapa dia maf'ul li ajli? Karena dia menjelaskan sebab. Dia menjelaskan sebab dari beramalnya Muhammad. Kenapa Muhammad beramal soleh? Ibtigha'a mardatillah. Nah, kemudian dia juga bisa menjadi jawab dari 5. Kenapa Muhammad ini beramal? Karena mencari keridhaan Allah. Nah, berarti ibtigha'. Nah, ini dia posisinya adalah sebagai maf'ul min ajli. Kenapa nggak pakai tanwin? Nah, karena dia idhofah, Pak, kepada lafaz mardhati. Nah, jadi nanti maf'ul min ajli itu boleh juga diidhofahkan kepada kata setelahnya. Ibtigha'a mardhatillah. Kalau yang di atas kebetulan dia tidak dalam kondisi beridhofah. Kalau yang di bawah dia diidhofahkan. Amalan solihan sebagai apa ya Ustaz? Nah, amalan solihan kira-kira sebagai apa di sini Bapak Ibu? Maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih, iya. Ya, sebagai maf'ul bih. Solihan? Amalan solihan. Nah, amalan solihan. Kira-kira apa hubungan amalan dengan solihan? Sifat mausuf. Sebagai naat. Sifat mausuf. Sifat mausuf ya, naat man'ut dia, Bu. Ya, amalan sebagai maf'ul bih, nasab. Kemudian solihan di sini sebagai naat. Nah, naat apa dia? Hakiki atau sababi? Hakiki. Kenapa hakiki, Bu? Artinya jelas. Apa kemarin? Karena dia merofakkan domir mustatir. Nah, selalu itu ya. Ada itu. Ini sesuai dengan pengertian yang kita bikin dari awal. Kalau naatnya hakiki, dia merofakkan domir mustatir yang kembali kepada man'ut. Kalau naat sababi, dia merofakkan isim zohir. Nah, itu bedanya naat hakiki dengan sababi. Nah, jadi di dalam solihan ini ada domir huwa, Bu. Ya, ada domir huwa karena solihan ini adalah naat. Nah, naat itu dia butuh fa'il juga. Nah, mana fa'il solihan? Nah, yaitu domir huwa yang tersimpan di dalamnya. Ya, domir huwa yang tersimpan di dalamnya. Nah, naat hakiki dia. Oke. Nah, kemudian Muhammadun sebagai apa dia? Muhammadun. Sebagai fa'il. Fa'il apa dia? Zahir atau mudmar? Zahir atau mudmar? Zahir. Kenapa zahir, Bu? Lihat. Jelas. Karena bukan berbentuk domir. Kenapa Muhammadun fa'il bukan naibul fa'il? Karena dia fi'ilnya karena terletak sesudah fi'il ma'lum. Dari mana kita tahu amila ini fi'il ma'lum? Bagian fa'il. Tidak pakai sebelum rafa sebelumnya, awalnya dan kasrah awalnya dan sesuai dengan wajan. Nah, 38. Nah, yang lebih tepat karena dia sesuai dengan wazan, salah satu wazan yang 38. Nah, kira-kira wazan apa dia, Pak? Amila. Fa'ila yaf'alu. Amila ya'malu ya. Fa'ila yaf'alu. Kira-kira bab berapa dia, Bu? Bab 7 atau bab 8? Sulasi mujarrad bab ketiga. Amila ya'lamu. Sulasi Sulasi mujarrad bab berapa dia? Bab 7 atau bab 8? Bab keempat. Ya, wazannya fa'ila yaf'alu. Ya, bab 4, Pak. Fa'ila yaf'alu. Oke, fa'ila yaf'alu. Amila ya'malu amalan. Ya, wa ma'malan fahuwa amilun wa dzaka ma'mulun
i'mal. La. La ta'mal. Ma'malun. 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 Nggak ada. Enggak ada. Nah, ingat isim alat itu hanya ada di 3 bab pertama, Bu ya. 3 bab pertama, bab 1, bab 2, bab 3. Nah, mulai dari bab 4 sampai seterusnya itu nggak ada isim alatnya. Nah, itu ya, amila ya'malu. Oke, nah dia masuk bab keempat, sulasi mujarrad. Oke, sekarang ibtigha amardati. Kira-kira ini idhofah apa namanya, Bapak Ibu? Nah, baru kemarin ya, idhofah mahdhah atau ghairu mahdhah. Idhofah. Jadi semua yang sudah dipelajari itu pasti saya tanya. Langsung diuji. Ibtigha amardati. Idhofah mahdhah atau ghairu mahdhah? Mahdoh. Kenapa mahdhah, Bu? Apa ya sebabnya? Nah, lihat Ilimin. ya. Ilimin. Gimana, Pak? Mengandung pi, li atau min. Nah, ibtigha yang pertama idhofahnya adalah idhofah mahdhah. Kenapa idhofah mahdhah? Yang pertama karena mudhofnya bukan isim wasaf. Ibtigha, apa sighat ibtigha, Bapak Ibu? Ifti'alan. Ifti'al, berarti apa sighatnya? Fi'il madi. Nah, ibtigha. Ifta'ala yasta'ilu. Ifti'alan, berarti apa sighatnya? Ifta'ala yasta'ilu ifti'ala. Iya. Kalau ditanya sighat, jawabannya apa, Bapak Ibu? Masdar. Nah, masdar. Kalau saya tanya apa fi'il madinya, baru jawabannya ibtagha, yabtaghi, ibtigha'an. Nah, berarti ibtigha ini sighatnya adalah masdar. Artinya, apakah mau mudhafnya isim wasaf? Bukan. Bukan. Nah, itu ya. Itu yang menyebabkan dia adalah idhofah mahdhah. 1, 2. Kenapa disebut mahdhah? Min. Karena mengandung makna makna li, min dan fi. Nah, kira-kira di sini makna apa? Ibtigha amardati. Mencari kepada Fi mardatillah atau min mardatillah? min. Iya. Ibtigha li mardatillah. Mencari bagi keridhaan Allah. Jadi ada makna li di sini. Pilihannya min dengan fi, jawabannya li ya. Tebak itu, Ustaz. Tidak ada jawabannya. Nah, jadi ada makna li di sini, ibtigha li mardatillah. Oke, terus faedah idhofahnya apa kira-kira? Ta'rif atau taksis? Taksis. Ta'rif. Ta'rif. Kenapa ta'rif? Artinya memang itu marifat ya? Ma'rifat. Kenapa ma'rifat, Pak? Oh, karena idhofahnya marifat. Karena idhofah kepada lafaz jalalah. Lafaz jalalah kan a'raful ma'arif. Sehingga mardhati dianggap sebagai isim ma'rifah. Oh iya, ya. Walaupun nggak pakai alif lam ya. Walaupun nggak pakai alif lam. Nah, di sini berarti ibtigha idhofah kepada isim ma'rifah. Hasilnya ta'rif atau taksis? Ta'rif. Ta'rif. Nah, seperti itu. Nah, yang kita bahas di sini sebenarnya adalah ibtigha, ya. Ibtigha kalau kita analisis posisinya sebagai maf'ul min ajli. Ya, maf'ul min ajli, hukumnya hukumnya nasab atau mansub, ya. Terus tanda nasabnya fathah, alasannya karena maf'ul ajli. Karena isim mufrad, Bu. Salah belum. Yang alasan ini selalu bentuk kata. Selalu bentuk kata. Ya, kalau saya tanya, kenapa ibtigha dibaca nasab? Nah, baru Ibu jawab maf'ul min ajli. Tapi kalau pertanyaannya, kenapa tanda nasabnya fathah? Jawabannya karena dia isim mufrad. Oke, saya ulangi, Bu. Ibtigha, kenapa dibaca nasab?
Karena Dia maf'ul min ajli. Karena posisinya sebagai maf'ul min ajli. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena dia isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Kenapa dia isim mufrad? Karena dia tidak ada tanda tasniah dan jamak. Nah, karena dia tidak punya tanda tasniah dan tanda jamak. Nah, selain maf'ul min ajli, kira-kira dia punya posisi lain? Mudhof. Punya. Nah, sebagai mudhof. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, dengan selesainya kita membahas beberapa materi sebelumnya, nah harusnya ini sudah bisa mengi'rab apapun kalimat yang ada gitu. Karena yang tersisa dari bahasan kita cuma sedikit ini. 9 atau 8 bahasan saja. Nah, itu ya. Nah, itu yang disebut dengan maf'ul min ajli. Oke. Tiga aja ada banyak ya, bisa maf'ul min ajli, dia isim mufrad juga, dia masdar juga, dia mudhof juga gitu ya. Nah, belum ini analisis sorofnya, Pak. Sorof udah lama nggak kita coba? Ibtigha. Ibtigha sigatnya Masdar. Wazannya Ifta'ala, yafta'il, ifti'ala. ifti'al ya, ifti'al. Madinya apa? Ibtigha. Ifta'ala. Ibtigha ya. Wazan ibtigha Ifta'al. ifta'ala. Bab berapa dia? Sulasi majid 2 huruf. Bab berapa? Bab Ketiga. Nah, bab ketiga sulasi mazid 2 huruf. Oke, apa tanda babnya? Ifta'ala, yafta'ilu. Nah, tanda babnya fi'il madinya ada 5 huruf dengan tambahan hamzah di awal, kemudian ta antara fa fi'il dengan ain fi'il. Oke, ibtagha. Sama dengan ijtama'a. Nah, sama dengan ijtama'a. Kemudian ibtagha, kira-kira binanya apa ini Bapak Ibu? Ibtagha. Sahih. Bina sahih, ajwaf, nakis atau apa? Ibtagha. Nah, ingat untuk mencari bina ya, untuk mencari bina kembalikan dulu dia ke sulasi mujarrad. Apa sulasi mujarrad ibtagha? ya. Bagha. Nah, jadi kan dia ke sulasi mujarrad ya. Nah, sulasi mujarradnya adalah bagha. Nah, dari bagha ini baru bisa kita tentukan binanya. Kira-kira binanya apa Bapak Ibu? Ya'i. Nah, bagha yabghi. Berarti ajwaf, nakis atau misal. Yang ujung itu apa ya? Nakis. Ya, nakis wawi atau nakis wa'i? Nakis ya'i. Nakis ya'i. Kenapa ya'i? Karena lam fiilnya huruf ya. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan masih ingat cara analisis sorof ya. Sudah lama ini kita nggak ulang. Harus diwiridkan terus Bu ya. Mudah-mudahan wiridnya nggak lepas ini. Oke, nah sekarang kita masuk bagian yang kedua, pengertiannya sudah. Nah sekarang syarat dan ketentuan. Oke. Jadi isim ghairu munsharif ini ya berdasarkan contoh yang Bapak Ibu lihat, nah dia punya syarat dan ketentuan. Ya. Yang pertama syaratnya adalah harus berbentuk isim. Ya, harus berbentuk isim. Nah, coba Bapak Ibu lihat khaufan, apakah dia isim? Apakah khaufan isim? Isim. Apa tanda isimnya? Khaufan. Tanwin. Ada berapa tanda isim? Masih ingat? Pertemuan pertama dulu, masih ingat Bapak Ibu? Ada berapa tanda isim? Alif lam tan. Ada 8 ya. Ada khofat, tanwin, alif lam, huruf jar, huruf qasam, huruf nida, kemudian idhofah, kemudian isnad ilaih. Nah, itu semuanya tanda isim. Nah, khaufan tanda isimnya adalah tanwin. Oke, sekarang ibtigha. Apa tanda isim ibtigha?
Tadi mansub apa? Tanwin juga. Kan? Mana tanwinnya, Bu? Ibtigha'a. Enggak bukan tanwin. Tanwinnya dihilangkan. Apa tanda isim ibtigha'? Dia idofah. Idhofah kepada mardhati. Nah, jadi idhofah itu tanda isim yang ketujuh kan? Tapi kalau dia nggak mudhof kan dia ibtighaan, Ustaz. Iya, kalau dia nggak menjadi mudhof, bacanya ibtighaan. Tapi yang kita persoalkan di sini ketika bacaannya sesuai dengan apa yang tertulis, Bu. Iya. Nah, ketika sesuai dengan yang tertulis, kira-kira tanda isimnya apa? Ibtigha'a. Sebagai mudhof karena Idhofah. idhofah. Ya, idhofah. Nah, berarti ibtigha'a sudah isim dan tanda isimnya adalah idhofah kepada mardhati. Nah, ini satu ya. Nah, ini ciri atau syarat yang pertama dari maf'ul min ajli. Kemudian yang kedua, ya, syarat yang kedua harus berhukum nasab. Nah, ini biasa ya, harus berhukum nasab. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan khaufan. Apakah dia sudah nasab? Sudah. Apa tanda nasabnya? Fathah. Kenapa fathah? Karena isim mufrad. Ibtigha. Apakah sudah nasab? Sudah. Tanda nasabnya fathah. Kenapa fathah? Karena dia isim mufrad. Nah, seperti itu ya. Jadi syarat yang kedua dari isim maf'ul min ajli itu dia harus berhukum nasab. Oke. Nah, ini gampang. Nah, kemudian yang ketiga ya, syarat dari maf'ul min ajli itu harus berbentuk masdar qalbi. Nah, pernah dengar Bapak Ibu masdar qalbi? Belum. Nah, apa itu masdar qalbi? Yaitu masdar yang dilakukan oleh hati. Oh, benar. Bukan masdar yang dilakukan oleh anggota badan yang lain, yang terlihat, yang zahir. Nah, itu disebut dengan masdar qalbi. Tersembunyi. Berarti maf'ul min ajli itu disyaratkan dia harus masdar yang mengandung makna qalbi, yang dilakukan oleh hati. Bukan masdar yang dilakukan oleh perbuatan atau oleh anggota lahir ya, seperti tangan, kemudian kaki, lidah dan segala macamnya. Nah, semuanya harus berbentuk masdar qalbi. Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, khaufan apakah sudah termasuk masdar? Sudah. Iya. Masdar ya. Masdar dari mana dia Bapak Ibu? Khaufan. Masdar qalbi. Ya, masdar dari kalimat apa dia? Khofa. Khofa ya khafu khaufan wa makhafatan fahuwa khaifun wa dzaka makhafun khaf la takhaf makhafun. Ya, khaufan berarti dia sudah masdar. Nah, sekarang apakah dia sudah masuk masdar qalbi? Ya. Sudah. Kenapa masdar qalbi, Bu? Tidak dilakukan oleh tangan ataupun karena khaufan ini dilakukan oleh hati ya. Hati dan pikiran. Hati dan pikiran, tidak dilakukan oleh anggota lahir. Apakah takut itu dilakukan oleh tangan? Tidak. Enggak, dilakukan oleh kaki? Tidak, perasaannya.
Nah, tapi dilakukan oleh perasaan, oleh hati, ya. Nah, itu makanya khaufan di sini adalah maf'ul min ajli. Ajli. Nah, kemudian ibtigha, mencari. Ya, mencari keridhaan Allah. Apakah ibtigha ini masdar? Ya, Buktikan kalau dia masdar, Bu. iftial. Ya, buktikan, tasrifkan. Oh, ya. Iftiala yasta'ilu iftial. Nah, ibtigha ya bataghi ibtighaan wa mubtaghan fahuwa mubtaghin. Mubtaghi. Ibtaghi la tabtaghi mubtaghan mubtaghan. Nah, itu tasrif dari ibtigha, ya. Nah, ibtigha adalah masdar dari ibtigha ya bataghi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia sudah masdar qalbi? Sudah Sudah Kenapa dia masdar qalbi, Bu? tidak dilakukan oleh dirasakan. tangan. Nah, kaki. mencari ibtigha di sini adalah mencari dengan hati, ya. Ibtigha. Jadi bukan mencari dalam artian berjalan-jalan. Keridhaan Allah itu kan nggak dicari dengan ini, ya. Nggak dicari dengan tangan, kan. Dengan kaki gitu. Tapi ibtigha ini konteksnya adalah mencari dalam artian mengharapkan. Nah, mengharapkan keridhaan Allah. Nah, jadi maf'ul min ajlih ini disyaratkan dia harus berbentuk masdar qalbi. Nah, apa saja contoh masdar qalbi yang lain? Apalagi yang lain, Bapak Ibu? Berpikir. Tafakkuran, ya. Bisa tafakkuran. Oke. Ta'ziman. Ta'zim, apakah masuk apa mana ta'zim? Mengagungkan. Mengagungkan. Apakah itu masuk masdar qalbi? Masuk. Masuk. Azzama yu'azzimu ta'ziman. Nah, masdar qalbi. Terus ijlalan. Masuk masdar qalbi? Apa itu ijlalan? Ijlalan itu artinya memuliakan, Bu. Memuliakan. Oh, Nah, masdar qalbi, ya. Oke, terus apa lagi? Rughbatan. Rughbatan, mengharapkan. Nah, masdar qalbi juga. Terus apa lagi? Tahqiran. Pernah dengar Bapak Ibu? Tahqiran. Apa makna tahqiran? Tahqiran itu artinya menghinakan. Ya, tahqiran artinya menghinakan. Oke, terus apa lagi? Yang masuk masdar qalbi, khaufan. Tadi Ya. sudah. Nah, tadi sudah khaufan, ya. Terus apa lagi? Ya, Bu? Ya. Toma'an. Nah, toma'an itu mengharapkan. Ya, benar. Toma, bukan koma. Toma. Iya, ya tuma'u. Toma'an. Oh, bagus ya artinya mengharapkan, bukannya Ya. rakus. Toma, ya ada juga yang bakhil, ya toma'an, mengharapkan juga, Bu, mengharapkan tapi lebih gitu, ya, mengharapkan lebih, toma. Nah, mengharapkan lebih itu kan rakus artinya. Khaufa wa tama'u wa mimma, apa itu? Surah Sajadah, ya. Oke, terus apa lagi? Ibtigha. Nah, ibtigha sudah tadi. Nah, pokoknya masdarnya itu adalah masdar yang dilakukan oleh hati. Ya. Bagaimana kalau masdar dari kalimat yang tidak dilakukan oleh hati? Apakah dia bisa menjadi maf'ul min ajli? Tidak bisa. Tidak bisa. Bisa juga tapi dengan syarat. Nah, gitu ya, Bu. Nah, di sini kita kasih garis bawah. Jika masdarnya bukan masdar qalbi, maka sebelum masdar tersebut harus ditambahkan huruf jar yang bermakna taklil. Taklil itu artinya yang bermakna sebab. Nah, contoh.
Ya, contoh Ibu ya. Oke, apa artinya? Jitu Tulil kiro. Jitu lil Saya datang jitu lil kiroati. qiraati. Saya datang untuk apa? membaca. Untuk membaca. Apakah di sini ada keterangan sebab, Bu? Ya, saya datang Ada. karena Datang saya ini tujuannya apa? membaca. Untuk membaca kan? Ya, untuk membaca. Tapi kenapa di sini harus ada li-nya? Karena dilakukan oleh anggota. Karena kiroah adalah masdar yang bukan qalbi. Membaca itu kan dilakukan oleh lidah ya. Lidah, kemudian mata kita melihat, lidah kita mengucap. Nah, itu membaca. Artinya kiroah ini bukan masdar qalbi. Nah, kalau masdarnya bukan masdar qalbi, maka disyaratkan sebelumnya harus ada huruf jar yang bermakna taklil. Nah, itu syaratnya. Ya, harus ada huruf jar yang bermakna taklil sebelumnya. Jitu lil qiraati. Itu maf'ul li ajli juga, Ustaz. Nah, qiraati ini namanya maf'ul min ajlih juga, Bu. Tapi maf'ul min ajlih yang ghairu sharih namanya. Nah, ghairu sharih. Jadi maf'ul min ajlih itu nanti dibagi dua. Ada maf'ul min ajlih yang sharih, kemudian ada maf'ul min ajlih yang ghairu sharih. Tidak jelas ya. Nah, tidak jelas. Nah, gitu ya. Nah, contoh lain misalnya. Apa contoh lain? Dalam surah Al-Baqarah itu ada ayat yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyafi wa idza azlama alaihim qamu. Ayat sebelumnya apa itu? Hadaral maut. Ada hadaral mautnya, Bu. Ya apa? Ya au qasaybi minas sama'i fihi dhulumatu ra'du yaj'aluna asabi'ahum ya. Yaj'aluna asabi'ahum ya asabi'ahum fi tughyanihim fi adhanihim Wastaghshaw minas sawa'iqi hadaral maut. Oke. Nah, jadi ini kan cerita orang-orang yang ini ya, orang-orang munafik ceritanya di sana. Yaj'aluna asabi'ahum, mereka menjadikan anak-anak jari mereka fi adhanihim, ya, di telinga mereka, minas sawa'iqi. Ya, minas sawa'iqi, karena sawa'iq. Apa ini arti sawa'iq? Sawa'iq ini adalah suara-suara. Suara petir. Nah, suara-suara petir ya, suara keras gitu. Karena suara-suara hadaral maut, karena takut mati. Nah, jadi pada contoh ini Bapak Ibu, di sini ada dua maf'ul min ajli. Ya, ada dua maf'ul min ajli. Kira-kira mana dua maf'ul min ajli yang disebut, yang dimaksud? Yaj'aluna asabi'ahum. Kenapa asabi'ah? Sama asabi'ah sebagai maf'ul bih dari yaj'alun. Ya, yaj'alu fi'il, kemudian fa'ilnya adalah waw. Ya kan? Nah, fi'il fa'il, kemudian asabi'ah sebagai maf'ul bih sekaligus sebagai mudhaf. Kehum sebagai mudhafun ilaih, fi mahali jarin. Nah, fi sebagai huruf jar, adhani majrur dengan fi sekaligus menjadi mudhaf, kemudian him sebagai apa nih him? Mudhaf ilaih. Nah, sebagai mudhafun ilaih. Nah, sekarang ada min. Minas sawa'iq. Nah, minas sawa'iqi.
Nah, apa arti minas sawaiki? Dari Nah, di sini minnya bermakna taklil, Bu. Jadi huruf jar taklil itu bukan hanya li, tapi bisa juga min. Ya, min juga bisa diterjemahkan dengan karena. Jadi min di sini maknanya adalah karena. karena mendengar Nah, karena suara-suara petir, hadarul maut, karena takut mati. Nah, berarti di sini ada berapa maf'ul min ajli? Ada 2. Nah, yang pertama adalah minas sawaiki, maf'ul min ajlih yang ghairu sharih. Kemudian yang kedua hadara. Nah, hadara ini masdar dari hadara yahziru hadaran. Nah, jadi hadara di sini adalah maf'ul min ajlih yang kedua dari yaj'alun. Nah, jadi mereka menjadikan anak-anak jari mereka di telinga mereka. Maksudnya mereka menutup telinga dengan anak jari. Kenapa mereka tutup telinga dengan anak jari? Minas sawa'iqi. Ya, karena suara-suara hadarul maut, karena takut mati. Nah, jadi yang jadi syahid kita di sini, yang jadi materi kita di sini adalah minas sawa'iqi. Ya, kenapa harus ada min di sini? Ya, karena sawaiki bukan masdar qalbi. Nah, itu makanya harus ditambahkan dengan huruf jar yang bermakna taklil. Nah, itu bisa dipahami yang nomor 3 ini, Bapak Ibu. Jadi masdar yang digunakan dalam maf'ul min ajli ini harus masdar qalbi. Ya, tidak boleh masdar yang ghairu qalbi. Kalau seandainya terpaksa menggunakan masdar yang ghairu qalbi, nah syaratnya apa, Bapak Ibu? Harus menambahkan huruf jar yang bermakna taklil sebelumnya. Nah, huruf jar yang bermakna taklil itu boleh li, kemudian boleh juga min. Boleh juga fi barangkali. Ah, boleh juga fi. Ada juga huruf jar yang bermakna karena tapi fi. Contoh. Ya. Semua huruf jar bisa. Enggak semua, Bu. Cuman 3 saja. Li, kemudian min, kemudian fi. Nah, yang contoh yang fi, ya, contoh yang fi. Contoh yang fi ini dalam hadis ya. Imra'atun nabiyah. Apa bacanya Bapak Ibu? Dakhalat imra'atun. Dakhalat imra'atun, ya. Imra'atun Annaro fi hirratin fi hirratin. Nah, hirrah, apa makna hirrah? Kucing. Kucing, ya. Fi hirratin robatotha. Robatotha. Ya, robatotha. Nah, apa artinya ini Bapak Ibu? Ini hadis ya, potongan hadis. Dakhalat imra'atun. Seorang perempuan masuk ke dalam neraka fi hirratin. Gara-gara mengikat kucing. Fi hirratin, karena kucing yang robatotha, yang mengikat si perempuan itu atau yang mengurung perempuan itu akan kucing itu. Nah, jadi ini kisah ya, Nabi pernah bercerita tentang ada seorang perempuan di zaman dahulu, di Bani Israel, yang mana dia mengurung kucing tanpa mengasih makan. Ya, nggak dilepaskan supaya dia bisa nyari makan sendiri. Nah, akhirnya kucing itu mati. Nah, Nabi menyebutkan si perempuan itu akan masuk neraka. Karena apa dia masuk neraka? Tidak Hirratin. Karena kucing yang dia ikat. Nah, di sini ada maf'ul min ajlih nggak Bapak Ibu? Ya. Ada. Mana yang apa? Yang mana? Fi hirratin. Fi hirratin. Maf'ul min ajlih yang sharih atau yang ghairu sharih?
Sorry. Nah, yang sore. Sore atau ghairu sore, Bu? Ghairu sore. Ghairu sore. Karena kalau yang sore itu kan harus masdarnya masdar qalbi. Ya, sementara hirrah ini bukan masdar dan bukan juga masdar qalbi. Hirrah ini kan isim jenis ya, kucing. Nah, karena dia bukan masdar dan juga bukan masdar qalbi, maka sebelumnya harus dimunculkan huruf jar yang bermakna taklil. Nah, seperti itu. Dakhalat imra'atun an-nara fi hirratin rabatatha. Nah, jadi masdar huruf jar yang bermakna taklil itu boleh li, boleh min, boleh juga fi. Nah, hanya 3 ini, Bu. Tidak ada yang lain. Ya. Hanya ada 3 ini. Oke, kira-kira bisa paham syarat yang ketiga? Bisa dipahami, Bu? Ya, Ada bisa. pertanyaan? Kalau ada yang ragu, tanyakan dulu, nggak masalah. Hirrotin tadi bukan masdar, tapi bisa jadi maf'ul min ajlih ya. Yang mana, Pak? Fi hirotin kan bukan masdar, sementara kan patokannya harus masdar gitu Pak Ustaz. Ya, itu makanya dia harus didahului fi. Hirrotin ini kan menjadi keterangan sebab ya dari masuknya seorang perempuan ini ke dalam neraka. Dia menjadi sebab. Tapi di sini dia tidak bisa disebut dengan maf'ul min ajlih yang sore. Jadi syarat yang 5 syarat yang kita sebutkan ini adalah syarat untuk maf'ul min ajlih yang sore, Pak. Kalau seandainya kurang syaratnya, tapi dia menunjukkan keterangan sebab, nah dia disyaratkan harus didahului oleh huruf jar yang bermakna taklil. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah dia masih disebut maf'ul min ajli? Jawabannya adalah masih. Tapi maf'ul min ajli yang ghairu sharih namanya. Jadi bukan masdar pun bisa gitu ya. Nah, bukan masdar pun bisa menjadi maf'ul min ajli, tapi namanya bukan maf'ul min ajli yang sharih. Ghair sore. Nah, ghairu sharih namanya. Karena maf'ul min ajli itu ada 2. Nanti setelah ini kita akan di pembahagiannya. Kalau dia melengkapi syarat, berarti maf'ul min ajli sharih namanya. Tapi kalau kurang syaratnya, berarti maf'ul min ajli ghairu sharih. Nah, gitu. Untuk menentukan ini kembali kepada zauknya gitu Pak Ustaz, apa gimana? Yang apa itu, Pak? Kan untuk menentukan pihirotin itu kan bisa jadi di dalam gitu. Ya. Tiba menjadi karena gitu, karena zauknya tadi apa gimana Pak Ustaz? Iya. Iya, karena di sini kan bisa kita lihat seorang perempuan masuk neraka pada kucing. Kalau kita artikan fi dengan makna makan, fi ini kan huruf jar ya. Kalau kita faedahkan lil makan, di sini kan rancu. Kucing masuk neraka pada kucing. Maksudnya pada kucing itu apa? Nah, jadi fi ya dalam huruf jar itu kan ada faedah-faedahnya nanti. Nah, jadi huruf jar yang 20 itu masing-masing punya faedah. Ada yang 10, ada yang 8, ada yang lebih dari 10 faedahnya. Nah, salah satu faedah fi itu adalah lit ta'lil. Ya, lit ta'lil. Apa itu ta'lil? Untuk menjelaskan sebab. Ya, untuk menjelaskan sebab. Nah, sehingga fi di sini yang lebih cocoknya adalah faedahnya untuk ta'lil. Ya, yang bermakna sebab, karena. Nah, sehingga dia menjadi maf'ul min ajlih yang ghairu sharih untuk dakhalat. Syiakul kalamnya berarti ya Pak Ustaz. Nah, dari syiakul kalam. Nah, seperti itu, Pak. Ya, karena menentukan makna ini memang perjuangan sih sebenarnya. Karena huruf jar ini kan banyak juga maknanya. Nah, Bapak nanti bisa ngelihat di kitab Jami'ud Durus namanya. Nah, di sana dijelaskan semua tuh. Makna fi apa saja, makna min apa saja, kemudian makna ila dan seterusnya. Satu huruf jar aja itu faedahnya banyak. Dan cara menerjemahkannya sesuai dengan faedahnya. Lumayan juga.
Nah, jadi min itu nggak selalu dari, artinya nggak selalu. Bisa sebagian, bisa nyatalah, kemudian bisa dari, dan lain-lain. Oke. Nah, ini syarat yang ketiga ya. Dia harus berbentuk masdar qalbi. Oke, terus yang keempat sekarang. Ya, yang keempat syarat dari maf'ul min ajlih yang sharih itu adalah waktu dan pelaku dari masdar harus sama dengan waktu dan pelaku dari kejadian. Nah, ini syarat yang keempat. Ya. Waktu dan pelaku masdar ya, itu harus sama dengan waktu dan pelaku dari kejadian. Oke, nah sekarang cara memahami ini dari contoh ya, Bapak Ibu. Misalnya seperti ini. Oke, kira-kira apa bacaannya, Bapak Ibu? Qumtu lalan ijlalan li Muhammad. Muhammadin. Aku berdiri. Nah, qumtu, aku berdiri. Menghormati. Ijlalan, apa arti ijlalan? Menghormati. Karena memuliakan li Muhammadin. Ya, untuk memuliakan Muhammad. Oke. Nah, sekarang ijlalan ini apakah dia maf'ul min ajlih atau bukan, Bapak Ibu? Maf'ul min ajlih. Kenapa dia maf'ul min ajlih? Maksud ingat ya, di sini maf'ul min ajlih yang sharih maksudnya ya, yang sharih. Oke. Nah, pertama dia isim. Ijlalan isim dengan tanda tanwin. Kemudian yang kedua dia masdar. Ya. Masdar qalbi atau bukan, Bapak Ibu? Ijlalan. Qalbi, karena memuliakan itu kan dengan hati ya. Oke. Kemudian, nah baru kita masuk yang keempat ini. Waktu dan pelaku dari masdar itu harus sama dengan waktu dan pelaku kejadian. Oke, sekarang kita kejadian dulu ya, Bapak Ibu. Qumtu. Kira-kira pelaku dari berdiri siapa ini? Saya. Saya. Kemudian waktunya kapan, Bapak Ibu? Ya, saat itu Udah lewat. berdiri itu. Qumtu ini kan fi'il madhi, berarti udah lewat. Ya lewat. Nah, oke. Berarti waktunya sudah lewat, pelakunya saya. Oke. Nah, sekarang ijlalan. Ya, ijlalan. Kira-kira ijlalan ini pelakunya siapa, Bapak Ibu? Itu. Ijlalan, siapa pelakunya? Saya. Tu juga kan? Tu juga. Oke, berarti pelakunya sama dengan pelaku kejadian. Satu. Kemudian waktu ijlalan kira-kira kapan? Kalau melihat konteks kalimat ini. Sudah lewat. Sudah lewat juga kan, sama dengan kum ya. Nah, ketika waktu dan pelaku masdar sama dengan waktu dan pelaku dari kejadian, maka barulah dia disebut dengan maf'ul min ajlih yang sharih. Ya, karena di sini ijlalannya pelakunya adalah saya dan waktunya juga bersamaan dengan waktu qum. Ketika saya berdiri, ketika itu jugalah saya memuliakan Muhammad. Ya, ketika saya berdiri, ketika itu juga saya memuliakan Muhammad. Tapi bagaimana kalau ya waktu atau pelaku masdar tidak sama dengan waktu atau pelaku kejadian? Kalau nggak sama gimana? Berarti ya bukan. Berarti dia harus ditambahkan huruf jar yang berfaedah taklil. Nah, contoh. Misalnya ahbabtu
Ahbabtu. Hababa yuhabbibu. Oke. Gimana cara bacanya, Bapak Ibu? Ahbabtu. Ahbabtu Muhammadan Lita'zimi. ya Lita'zimi. lita'zimihi Abahu. abahu. Nah, apa? Bapaknya. Abah. Ya. Gimana cara nerjemahnya? Ahbabtu Muhammadan. Aku menyukai. Oke, aku menyukai Muhammad. Oke. Karena untuk Lita'zimihi. Untuk menghormati bapak. Karena ta'zimihi, karena menghormatinya dia terhadap bapaknya. Karena Muhammad ini sangat menghormati bapaknya, saya suka sama dia. Ya, karena dia menghormati bapaknya dengan tulus, dengan dengan ikhlas, maka saya kagum sama dia. Ya, saya kagum dan suka sama Muhammad. Nah, sekarang Bapak Ibu, apakah di sini ada masdar, ada sebab? Ada. Apa sebab di sini? Atau kejadian dulu? Apa ada kejadian di sini? Ahbabtu. Ada ahbabtu. Ya, saya suka Muhammad. Itu kan kejadian. Kenapa saya suka Muhammad? Lita'zimihi. Lita'zimihi abahu. Karena dia mengagungkan bapaknya. Oke, pertanyaannya di sini. Kenapa ta'zim ini harus kita sertakan dengan lam ta'lil di sini? Karena Untuk tujuan. Karena dia sudah kolbi juga ya Ustadz padahal. Ta'zim ini qalbi. Tapi yang kurang itu adalah pelakunya, Bu. Oh. Nah, coba Bapak Ibu lihat. Dan pelaku. Nah, pelaku dari kejadian siapa? Ahbabtu. Saya. Pelaku dari masdar siapa? Muhammad. Karena pelakunya beda, itu makanya di sini wajib menambahkan lam ta'lil atau lam huruf jar yang mengandung makna ta'lil. Nah, itu maksudnya. Itu makanya di sini harus ada li ta'zimihi. Tidak bisa kita tulis ta'zimahu. Ya, ahbabtu Muhammadan ta'zimahu abahu, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena pelaku dari masdar berbeda dengan pelaku dari kejadian. Ya Allah. Makin pusing. Bapak Ibu yang lain gimana? Paham? Ya. Seandainya yang takzim itu gimana? Bisa gini. Saya menyukai Muhammad karena saya takzim kepada bapaknya. Saya takzim kepada Muhammad itu. Berarti kenapa saya menyukai Muhammad? Karena saya kepada bapaknya gitu. Oh gitu. Oke. Kalau seandainya seperti itu, berarti boleh seperti ini, Pak. Ahbabtu. Ya, ahbabtu Muhammadan. Ya, ta'zimi abahu. Gitu, Pak. Ta'zimi abahu. Azli juga. Ya. Berarti di sini ta'ziminya maf'ul min ajlih yang sore. Artinya sama. Ya. Ya, ta'zimi dia idhofah kepada ya mutakallim, Pak. Kalau yang di atas dia idhofah kepada dhamir hi. Nah, kalau yang di bawah berarti ta'zimi boleh menjadi maf'ul min ajlih yang sore. Kenapa boleh? Karena Pelakunya sama. Pelaku dari ta'zim masdar sama dengan pelaku dari kejadian. Nah, berarti di sini boleh. Enggak boleh ta'zimi. Ahbabtu Muhammadan ta'zimi abahu. Nah, gitu, Pak. Ya. Nah, boleh. Itu yang membedakannya dari situ ya. Ya. Pelaku dan waktu. Ahbabtu Muhammadan ta'zimi abahu. Oke, nah sekarang Itu kalau masdar. Berarti harus jadi masdar itu Pak Ustaz. Yang mana, Pak? Ta'zimi. Iya. Iya, dia masdar. Tapi karena idhofah kepada ya mutakallim,
Nah, itu makanya bacanya ta'zimi. Kan nggak mungkin kita baca ta'zimai. Ya, ya. Nah, karena harkat munasabah dengan ya itu adalah Dari kasrah azoma ya'zimu takziman gitu ya. Azzama yu'azzimu ta'ziman. Oh. Fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Masdar. Nah, masdar dia, Pak. Ya, sorofnya masuk lagi tuh ya. Mas, ya, soalnya di sini penting sorof karena maf'ul min ajlih yang sorih itu harus masdar qalbi. Nah, berbeda dengan maf'ul min ajlih yang ghairu sorih. Kalau yang ghairu sorih boleh yang selain masdar. Nah, gitu. Nah, ini kan berbeda dalam pelaku ya. Nah, sekarang bagaimana kalau zamannya yang beda? Oke, contoh. Oke. Apa bacanya Bapak Ibu? Safartu. Dirosati. Lidirosati Ilmi syari'ati. Nah, ilmi syari'ati. Oke, saya nanya Bapak Ibu, apakah di sini ada maf'ul min ajlih? Ya. Ada. Maf'ul min ajlih yang soreh atau yang ghairu soreh? Yang ghairu sarih. Ghairu soreh. Yang mana, Bu? Lidirosati. Lidirosati. Oke, pertanyaan saya, kenapa mesti ada li di sini? Karena dia belajar tuh Bukan berbentuk masdar kolbi. Dirosah. Iya. Belajar itu masdar qalbi atau bukan? masdar belajar. Belajar itu butuh apa namanya? Butuh gerakan fisik atau hati aja dirosah? Belajar. Fisik. Hati dan Harus fisik. Ada fisiknya juga kan? Iya. fisik. Kalau Kayak belajar sekarang itu kan iya, harus Mas. ada mata kita ngelihat, Iya. Ya, kemudian seperti tangan kita menulis, ya, kemudian hati kita atau pikiran kita menghafal, buka ya kan? laptop. Nah, ya, berarti dirosah bukan masdar qalbi. Satu. Yang kedua, kira-kira ada penyebab lain nggak? Kenapa harus ada li di sini? Ya. Litaklil ya. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan. Safartu. Ya, kapan waktu safartu? Sudah lewat. Sudah lewat. Dirasati ilmi syariati. Kapan dirasah ilmi syariah? Sewaktu-waktu. Sekarang untuk Saya mengembara. Ya, tujuan saya mengembara ini lidirasati ilmi syariah, untuk mempelajari ilmu syariah. syariah. Oke. Belajar itu apakah setelah berjalan atau ketika berjalan? Ketika berjalan. Setelah berjalan menuju tempat belajar. Artinya apa? Waktu, Beda. ya, waktu dari masdar berbeda dengan waktu kejadian. Kejadiannya jalan. Nah, kejadiannya berjalan dan itu terjadi pada masa lampau. Kemudian Belajarnya masdarnya terjadi pada masa yang akan datang. Artinya waktu masdar berbeda dengan waktu kejadian. Nah, itu makanya di sini wajib menambahkan li yang memfaedahkan taklil. Nah, jadi seperti itu. Jadi pelaku dan waktu dari masdar harus sama dengan waktu dan pelaku dari kejadian. Kalau ada yang kurang, berarti wajib menambahkan li, lam taklil sebelum sebab tersebut. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? paham, tapinya nanti Paham. lupa lagi. Kita praktek nggak bisa. Nah, jadi syarat yang keempat ini yang agak berpikir kita, karena harus menyesuaikan waktu dan pelaku dari masdar itu dengan waktu dan pelaku dari kejadian. Nah, kalau sama, nah baru dia bisa menjadi maf'ul min ajlih yang soreh. Tapi kalau kurang,
wajib menambahkan huruf jar yang bermakna taklil dan namanya berubah menjadi maf'ul min ajlih ghairu sharih. Nah, seperti itu. Oke, paham Bapak Ibu? Paham. Masdarnya itu Pahamnya darosat ragu. itu kalau masdar ya Pak Ustaz ya. Gimana Pak? Darosat itu masdar ya. Dirosah ini masdar dari darosa yadrusu dirosatan. Darsan wa dirosatan. Masdarnya ada 2. Dirosah ini masdar juga. Nah, itu makanya di sini penting Bapak Ibu menguasai tasrifan untuk menandai dia masdar atau bukan. Nah, seperti itu. Dirosah ini masdar, Pak. Dirosah. Sekilas kayak fa'il. Ya, Bu. Sekilas kayak fa'il. Kalau isim fa'il, kalau sulasi mujarrad itu wazannya fa'ilun. Kalau dirosatun beda. Kalau isim fa'ilnya darisun. Darisun, bukan dirosatun. Nah, beda ya. Nah, oke. Nah, ini syarat yang keempat. Kemudian yang terakhir, nah, syarat yang terakhir ini pasti Bapak Ibu nggak pusing, soalnya mudah. Bisa menjadi jawab ya dari pertanyaan Limaza. Pertanyaan limaza. Mengapa? Nah, mengapa? Ya, kenapa seperti itu? Kenapa saya berdiri ijlalan li Muhammadin? Kenapa saya menyukai Muhammad? Li ta'zimihi abahu. Nah, jadi 5 syarat inilah yang yang mengharuskan sebuah isim itu disebut dengan maf'ul min ajlih yang sharih. Kalau kurang salah satu, berarti dia maf'ul min ajlih yang ghairu sharih. Berarti di sini pembahagiannya ada 2, Bapak Ibu. Ya, ada maf'ul min ajlih. Ya, maf'ul min ajlih yang sore. Kemudian ada maf'ul min ajli ghairu sore. Ghairu sore. Nah, apa bedanya? Atau apa pengertiannya kalau yang sore? Jelas. Nah, kalau yang sore itu dia melengkapi. Nah, di sini pengertian ya. Kalau yang sore, ia melengkapi 5 syarat di atas. Nah, itu disebut dengan maf'ul min ajlih yang sore. Ketika dia melengkapi 5 syarat, apa 5 syarat? Harus isim, harus nasab, kemudian harus berbentuk masdar qalbi, kemudian pelaku dan zaman masdar harus sama dengan pelaku dan zaman kejadian, kemudian dia bisa menjadi jawab dari limadha, maka dia disebut dengan maf'ul min ajlih yang sore. Oke, contoh, kita contohkan yang di atas lagi ya. Qumtu ijlalan li Muhammadin. Nah, qumtu ijlalan li Muhammadin. Ijlalan, apakah dia melengkapi 5 syarat, Bapak Ibu? Ya. Ya, pertama, dia isim. Isim, tanda isimnya tanwin. Oke, 2, dia nasab. Tanda nasabnya kenapa fathah? Karena masdar. Karena isim mufrad. Karena isim mufrad. Oke, kemudian yang ketiga, apakah dia masdar qalbi? Masdar qalbi. Apakah dia masdar? Buktikan kalau dia masdar. Karena Masdar. tidak bisa dilakukan oleh tangan dan kaki. Ya, buktikan dulu kalau dia masdar, Bu. If'alan ya. Fathah tanwin. Apa fi'il madinya?
Kalau buktikan Jallala. maksud saya itu tasrifkan gitu Bu, Oh, sampai ketemu tasrif. ijlalan. Jallala yujallilu. Kalau jallala yujallilu tajlilan. Ijlala. Kalau jalla yajullu jallan. Kalau ini masdarnya ijlalan. Kira-kira madinya apa? Ibu. Ijtama'a Ajalla. Ya, apa Bu? Ajalla. 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 Ajalla yujillu ijlalan. Wa mujallan fahuwa mujillun. Wa dzaka mujallun ajilla. La tujilla mujallun mujallun. Nah, itu tasrifannya. Sama dengan amadda. Amadda yumiddu imdadan wa mamad ya wa mamaddan fahuwa mumiddun wa dzaka mumaddun amidda la tumidda mumaddun mumaddun. Nah, dia termasuk bina mudha'af. Gimana Pak? Sulasi mazid satu huruf bab ketiga. Nah, dia sulasi mazid sulasi mazid satu huruf bab ketiga. Sewazan dengan af'ala yuf'ilu. Akrama yukrimu ya. Akrama yukrimu. Oh. Nah, ikroman. Ya, ikroman. Ijlalan. Oke, berarti dia masdar ya Bu ya? Iya. Masdar. Apakah dia masdar qalbi? Ya. Iya. Kenapa masdar qalbi? Karena Dilakukan oleh Hati. hati atau perasaan. Oke, sekarang apakah waktu dan pelakunya sama dengan waktu dan pelaku kejadian? Sama. Sama. Waktu kejadian siapa pelakunya? Saya. Saya. Kapan kejadian? Kemarin. Kemarin. yang Ya, udah lewat. sudah berlalu. Ijlalan siapa pelakunya? Saya. Saya juga. Kapan terjadinya? Sudah Iya. lewat. Sudah lewat. Ketika saya berdiri, ketika itu juga saya memuliakan. Oke. Terus apakah ijlalan bisa menjadi jawab dari limada? Ya. Bisa. Artinya dia melengkapi 5 syarat. Nah, ketika dia melengkapi 5 syarat, maka disebut dengan maf'ul min ajlih yang sharih. Oke, sekarang maf'ul min ajlih ghairu sharih. Kurang atau tidak melengkapi Yang 5. tidak melengkapi 5 syarat. 5 syarat. Walaupun satu kurangnya. Nah, itu dia disebut maf'ul min ajlih yang ghairu sharih. Tidak melengkapi 5 syarat dan harus didahului Dengan huruf jar. Nah, didahului oleh huruf jar yang berfaedah taklil. Nah, itu ketentuannya. Itu ketentuan dari maf'ul min ajlih yang ghairu sharih. Apa contohnya, Bu? Nah, ini ya tadi ya. Safartu. Nah, safartu Lidirasati li dirasati ilmi syariati. Saya mengadakan perjalanan, sudah berjalan atau sudah merantau untuk apa? Untuk mempelajari ilmu ilmu syariat. Oke, contoh lain Bapak Ibu. Misalnya Kulikal insanu do'ifa. khalaqallahu al-arda lil anam. khalaqallahu al-arda lil anam. Nah, di sini apakah ada maf'ul min ajlih yang ghairu sharih? Khalaqallahu al-arda lil anam. Kira-kira ada maf'ul min ajlih yang ghairu sharih? Ada, yaitu lil anam. Kenapa di sini harus pakai li? Karena tidak sama waktunya. Karena anam ini tidak melengkapi syarat maf'ul min ajlih yang sharih. Nah, kira-kira apa yang kurang lil anam, Bapak Ibu? Allah menciptakan bumi karena manusia atau untuk manusia. Ya, berarti apa yang kurang lil anam? Kira-kira apa yang kurang dari sini? Kenapa harus pakai li?
Waktunya tidak sama, Ustaz. Nah, waktunya tidak sama. Allah duluan menciptakan bumi, kemudian baru manusia. Kemudian yang lain, Bu. Anam ini bukan masdar qalbi. Ya, dia bukan masdar dan bukan juga qalbi. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini beda antara maf'ul min ajli yang sharih dengan yang ghairu sharih. Jadi intinya semua sebab itu maf'ul min ajli. Tapi bedanya yang melengkapi 5 syarat disebut dengan yang sharih, yang kurang dari 5 syarat disebut dengan ghairu sharih. Nah, bagaimana cara mengi'rabnya kalau yang ghairu sharih? Kalau i'rabnya sama sesuai dengan teks yang ada. Gimana cara i'rabnya Bapak Ibu? Misalnya lil anam. Li. Min ajli. Kita urai gitu Bu ya. Li. Kalau li itu kan huruf jar, berarti pakai JFH. Nah, gitu. Jadi cara menganalisis pakai PHTA JFH ini nggak bisa menganalisis 2 kata. Nggak bisa menganalisis jumlah. Dia harus diurai. Ya, li jenisnya Huruf jar. Ya, huruf jar. Fungsinya menjarkan kata setelahnya. Hukumnya mabni apa dia, Bu? Mabni kasroh. Kemudian anam. Majrur. Isim. PHTA ya. PHTA. Nah, posisinya setelah lam. Majrur. Majrur dengan huruf jar. Ya, majrur dengan huruf jar. Oke, terus hukumnya jar, tanda jarnya kasroh. Nah, tanda jarnya kasroh. Alasannya Isim. anam. Nah, im ya. Oke. Nah, seperti ini. Kita nggak bisa memunculkan maf'ul min ajlih langsung ya. Nah, jadi maf'ul min ajlih itu gabungan dari huruf jar dengan anamnya. Nah, gitu Bu ya. Jadi gabungan dari huruf jar dengan lafaz anam itu dia fi mahalli nasbin maf'ulun li ajlihi. Nah, gitu caranya. Ya, maf'ulun min ajlihi. Anam itu manusia. Ya, manusia. Oke, sampai di sini. Kira-kira ada yang ragu Bapak Ibu? Jelas saya kira ya. Jadi maf'ul min ajli itu keterangan sebab yang syaratnya ada 5. Kalau lengkap yang 5 namanya yang sharih. Kalau kurang dari yang 5 disebut dengan ghairu sharih. Nah, itu saja. Oke, nah terakhir sekarang. Terakhir, keterangan tambahan yang pertama, maf'ul min ajli itu boleh ditaruh di depan. Ya, maf'ul min ajli boleh diletakkan di depan. Di depan jumlah maksudnya. Ya, di depan jumlah. Berarti boleh kalimat yang di atas itu kita bikin seperti ini, Bapak Ibu. Ijlalan li Muhammadin ya qumtu. Boleh nggak tarkibnya seperti ini? Apakah ijlalan li Muhammadin qumtu? Karena memuliakan Muhammad saya berdiri. Boleh. Nah, boleh. Ya. Atau misalnya contoh lain. Safar. Rughbah fil ilmi fil ilmi misalnya usafir. Safar. Nah, rughbatan fil ilmi usafir.
karena mencari ilmu saya merantau gitu, saya berjalan. Rugbatan, sebagai apa dia rugbatan? Sebagai maf'ul min ajlih yang kebetulan ditaruh di depan. Rugbatan fil ilmi usafir. Nah, gitu ya. Jadi apapun bentuknya maf'ul min ajli, nah itu boleh kita taruh di depan sesuai dengan contoh-contoh yang ada tadi. Oke, terus yang terakhir, yang kedua, ya tambahannya maf'ul min ajli boleh ditulis dalam bentuk ya salah satu dari 3 bentuk. Dalam salah satu. Ya. Yang pertama tidak idhofah dan tidak beralif lam. Ya, ini satu bentuk. Kemudian yang kedua idhofah. Ya, idhofah, kemudian yang kedua beralif lam. Nah, jadi maf'ul min ajlih itu boleh dalam bentuk tidak beridhofah dan juga tidak beralif lam. Nah, itu boleh. Ya, tidak idhofah, kemudian tidak juga beralif lam. Apa contohnya tadi? Khaufan. Khaufan atau ijlalan, rughbatan. Kemudian apa lagi? Yang di atas tadi, tafakkuran, ya, ta'ziman, tahqiran, khaufan dan lain-lain. Nah, jadi dia boleh kita bikin dalam bentuk tidak dalam bentuk tidak idhofah dan tidak juga beralif lam. Kemudian boleh juga dalam bentuk idhofah. Ya. Apa contohnya tadi? Ini contohnya. Nah, ini. Ya. Iya. Amila Muhammadun Amalan solihan. Amilan solihan ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a mardatillah. Nah, ini bentuk isim maf'ul min ajlih tapi idhofah. Oke, kemudian yang ketiga boleh juga dia dalam bentuk beralif lam. Nah, beralif lam maksudnya dia didahului oleh huruf jar. Nah, huruf jar yang bermakna taklil tadi. Nah, jadi contoh yang pertama supaya lebih jelas ya, contoh qumtu ijlalan li Muhammadin. Nah, ini contoh apa Bapak Ibu? Contoh yang tidak idhofah dan juga tidak beralif lam. Oke. Kemudian contoh yang idhofah. Tadi. Misalnya amil tu amalan. Amil tu amalan solihan li ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a mardatillah. Ibtigha'a ini dia dalam kondisi idhofah. Oke, kemudian boleh juga dalam kondisi beralif lam. Ya, dalam kondisi beralif lam. Apa contohnya? Nah, apa contohnya yang tadi? Yang di atas tadi. Safartu. Safartu lid. Safartu lil. Safartu lid dirasah. Safartu atau ji'tu lil qiraati. Ya, ji'tu lil qiraati. Nah, ini semuanya variasi penulisan dari maf'ul min ajli. Ya, dia boleh ya, tidak idhofah dan tidak beralif lam. Kemudian dalam kondisi beridhofah kepada kata setelahnya. Kemudian boleh juga dalam kondisi beralif
beralif lam. Nah, kalau beralif lam biasanya dia didahului oleh huruf jar. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah selesai. Kira-kira ada pertanyaan atau ada yang ragu mungkin? Silakan. Pak Ustadz, Iya, silakan Pak Haji. untuk menentukan dia masdar qobi berarti kita harus buka kamus gitu ya intinya Pak Ustadz ya. Nah, itu ya. Apakah Untuk ada menentukan jalan lain selain membuka kamus gitu? Pasti buka kamus gitu, Ustadz. Iya. Soalnya masdar qalbi itu kan kita tahu maknanya qalbi itu kan dari maknanya. Ya, dari terjemahannya gitu, Pak. Khusus dalam masalah ini mau nggak mau kita harus paham dengan maknanya, dengan dengan makna dari masdar itu. Kalau maknanya dilakukan oleh perasaan atau hati, nah baru dia disebut dengan qalbi. Tapi kalau seandainya tidak dilakukan oleh hati, maksudnya dilakukan oleh anggota yang fisik, nah berarti dia ghairu qalbi. Jadi caranya itu dari masdar kita cari dulu fi'il madinya, baru lihat di kamusnya gitu Pak Ustadz. Iya. Kan begitu Pak Ustadz ya? Iya, jadi Kalau prosesnya. kita cari masdarnya kan susah gitu ya. Iya, jadi ilmu sarafnya juga jalan di sini Pak untuk menentukan maf'ul min ajlih ini. Jadi pertama kalau ketemu dengan masdar, kita cari fi'il madinya dulu untuk menentukan maknanya ya. Kita kembalikan dia ke fi'il madi. Kalau dia sulasi mazid, kembalikan lagi dia ke sulasi mujarrad. Jadi berlapis-lapis. Kamusnya gitu ya Pak Ustadz. Iya. Setelah ketemu sulasi mujarradnya, baru cari di kamus. Karena kalau itu ya, atau bukan. Kalau sudah ketahuan di kamus, maknanya melihat, memukul atau menghayati, berpikir dan lain sebagainya. Kalau sudah bisa kita pastikan itu qalbi, nah baru kita kembali ke kaidah nahunya. Oh, berarti dia maf'ul min ajlih yang sharih. Waduh. Nah, gitu. Jadi semua ilmu ini saling berkaitan jadinya, Pak. Nahunya terpakai, sorof yang kita bahas kemarin di 2 bulan yang lalu itu juga terpakai gitu. Nah, kenapa harus kembali ke sulasi mujarrad? Ya karena harus mencari di kamus. Ya, karena kamus itu kan yang ada sulasi mujarradnya kan, yang ada gitu. Nggak bisa kita langsung mencari di sulasi mazid. Nah, kecuali kalau Bapak membuka kamus yang langsung makna sulasi mazidnya muncul. Nah, itu ada juga kamus yang seperti itu. Kontemporer itu Ustaz. Nah, kamus kontemporer salah satunya kamus Mu'jam al-Wasit namanya. Nah, Mu'jam al-Wasit. Nah, tapi itu kamus Arab-Arab. Nah, itu kurangnya. Mahmud Yunus. Kalau Mahmud Yunus itu harus kembali dulu ke fi'il madi sulasi mujarrad, Bu. Oh. Kalau Mu'jam al-Wasit, nah itu apapun kata yang kita cari itu langsung ada dia, tanpa harus mengembalikan dulu ke sulasi mujarrad. Nah, nama kamusnya Mu'jam al-Wasit. Nah, Mu'jam al-Wasit, Bapak Ibu bisa beli juga itu. Nah, cuma kekurangannya itu kamus Arab-Arab. Jadi bahasa Arab diterjemahkan dengan sinonimnya gitu. 2 kali dah kerja. Nah, cuma kosakata kita bisa nambah. Iya. Biasanya penjelasannya itu dengan bahasa Arab yang lebih gampang gitu. Jadi ada muradifnya, tapi muradifnya itu yang sering muncul. Ya. Nah, itu Mu'jam al-Wasit namanya. Al-Asri. Kalau kamus al-Asri itu masih kembali ke fi'il madhi, Bu. Masih mengembalikan ke fi'il madinya. Kalau yang langsung ke bentuk yang apa adanya, nah itu salah satunya Mu'jam al-Wasit itu. Karangan Majma' Lughah Al-Arabiyah di Qatar kalau nggak salah. Nah itu karangan banyak orang sih itu. Tapi nggak terlalu tebal. Bisalah kalau untuk ini, kalau Bapak Ibu pengen mengoleksi gitu. Koleksi aja. ya sekalian dicek itu, Bu. Ya, jadi kita punya kamus yang harus menggunakan ilmu sorof, kemudian ada kamus yang tidak mesti berpedoman kepada ilmu
sorof. Nah itu kan tujuannya supaya orang nggak pusing dengan sorof kan. Nah maka dibikinlah mu'jam al-wasit itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Saya masih kepikiran yang kemarin Pak Ustadz. Ya Pak. Yang kemarin tentang khobar. Ya. Khobar mufrad. Kan Pak Ustadz bilang itu khobar ghair mufrad terdiri dari jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Ya. Karena saya bilang naat manut itu salah karena memang dia tidak termasuk dalam jumlah ismiyah sama jumlah fi'liyah. Ya. Kan saya lupa yang saya dalam pikiran itu jar majrur sama zorob gitu. Itu juga bisa termasuk khobar ghair mufrad kan gitu. Kalau itu. yang kalau jar majrur dengan dengan zorof itu baru dia dianggap sebagai syibhul jumlah, Pak. Tapi kalau naat man'ut, taukid mu'akkad, badal mubdal minhu, kemudian ma'tuf dengan ma'tuf alai, itu dianggap sebagai kata. Itu dia baru kata, belum sempurna itu. Nah, sempurnanya itu kalau sudah ada kalimat setelahnya. Kalau ada mubtada, kemudian ada ataf, kemudian setelahnya baru khobar. Nah, sempurnanya kalimat ini setelah khobar, bukan ataf tadi gitu. Nah, gitu. Di dalam pikiran saya itu ketukar gitu Pak Ustadz. Nah, maksudnya itu jar majrur dan zorof. Iya. Oh iya, pantasan nyebutnya kemarin ini ya, khobar ghairu mufrad gitu. Nah, ghair mufrad itu tadinya. Jadi kan bukan cuman mubtada khobar fi'il fa'il aja. Iya. Itu kan ghair mufrad itu ada lain lagi selain daripada dua itu gitu. Iya, yaitu jar majrur dengan zorof. Tapi tidak termasuk naat man'ut gitu. Iya. Artinya kemarin itu keceplosan ya, Pak ya? Enggak sih, maksudnya memang saya lupa gitu. Saya lupa, saya lihat lagi maksud saya apa sih gitu. Iya. Ada gitu yang selain ada khobar fi'il fa'il itu ada gitu. Iya, berarti naat itu belum dianggap sebagai jumlah. Nah, oke. Ustadz, kalau yang apa itu penggunaan min sama an itu ya, itu kan sama-sama dari ya Ustadz. Itu perbedaannya untuk membuat kalimat itu seperti apa? Itu biasanya nanti kita ngerujuknya di kamus kolokasi namanya, Bu. Jadi ada pasangan kata itu yang tidak bisa kita ubah ininya susunannya. Misal rogibaan, misalnya rogibaan. Nah, rogiba fi. Nah, itu kan sudah. Nah, itu namanya kalau dalam istilah bahasa Arab al-kalimah al-mustalahiyah, ya, kalimat-kalimat yang sudah menjadi istilah yang nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi nanti untuk memastikan itu kita harus ngelihat kamus khusus yang disebut dengan kamus kolokasi. Nah, sehingga misalnya rawaan itu nggak ada orang yang menyebutkan rawamin. Kenapa seperti itu? Karena rawa itu pasangannya an, nggak ada yang rawa itu pasangannya min, walaupun maknaan dengan min itu sama. Nah, itu namanya kolokasi atau idiom ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan idiom. Nah, kalau itu kita harus sering melihat susunan-susunan yang sudah berpasangan. Misalnya rogiba fi nggak boleh kita ubah dengan yang lain. Rogibaan, kemudian rawaan, kemudian jitu min. Nah, itu bukan ja'a. Nggak bisa kita sebut ja'aan. Itu nggak ada, tarkib seperti itu nggak ada. Yang ada itu ja'a min. Jitu min Jakarta misalnya. Nggak ada orang yang menyebutnya jitu an Jakarta. Nah, kemudian takallamtu an. Ya, saya berbicara tentang. Nggak ada orang nyebut takallamtu min. Nah, seperti itu. Ya, jadi itu termasuk ini, Bu, termasuk sesuatu yang sudah berpasangan. Jadi caranya seperti kita mengenal jamak taksir. Nah, jamak taksir itu kan nggak bisa diterka ya. Nah, harus melihat kamus.
Nah, seperti itu juga dengan susunan kata-kata yang sudah berpasangan. Nah, kita nggak bisa mengubah-ubah pasangannya gitu, karena dia sudah dari awalnya seperti itu. Nah, teman saya punya kamus itu, ada ininya, ada PDF-nya, cuma belum ada kamus yang bentuknya Arab Indonesia. Yang sudah ada itu Arab Inggris. Nah, itu kurangnya. Belum ada yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nanti kalau saya ketemu, saya share di grup nanti, Bu, insya Allah. Oh iya, Ustaz. Ya. Kalau yang kolokasi itu ada kamusnya ya, Ustaz? Ya itu, kolokasi itu bahasa kitanya bahasa lain idiom, atau dalam bahasa Arab al-kalimah al-istilahiyah gitu ya. Nah, itu ada kamusnya, Bu. Ada kamusnya. Ada kamusnya. Karangan Ustaz. Bukan. Itu yang saya bilang barusan. Yang ada itu dari Arab ke Inggris. Oh, iya. Nah, belum ada yang dari Arab ke Indonesia. Oh, iya. Nah, itu nanti kalau ada yang saya ketemu yang ini, dulu pernah dikirimi saya yang PDF-nya. Oh. Nah, nanti saya kirimkan di grup insya Allah. Oh, iya. Iya, terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama, Bu. Oke, mungkin sampai di sini dulu, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas malam ini bisa bisa bermanfaat, kemudian bisa menambah wawasan juga. Dan insya Allah kita lanjutkan pertemuan ini di 1 minggu yang akan datang ya, hari Senin yang akan datang. Kita akhiri pertemuan malam ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama, Mas. Ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.